Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini, kita bakal membuat sebuah form login yang mana di form login tersebut terdiri dari satu buah image, kemudian ada dua form untuk email, satu untuk email dan satu lagi untuk password. Kemudian ada satu tombol button untuk kita melakukan login. Nah, untuk login ini kita yang bakal kita buat ini akan diintegrasikan menggunakan Firebase. Yang mana untuk spesifiknya Firebase yang digunakan untuk login itu yaitu Firebase Out. Nah, mungkin untuk pertama-tama kita bakal slicing UI terlebih dahulu. Kita bakal membuat ya untuk tampilan halaman loginnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada sebuah project baru yang sudah saya buat dan untuk ini hasil ready-nya udah aman. Jadi pertama-tama di sini saya bakal mengajarkan sedikit terkait struktur folder supaya kawan-kawan di sini memahami gitu atau ketika ketika membuat file Flutter itu untuk struktur dari foldernya itu terlihat rapi. Jadi biasanya ketika membuat sebuah project, kalau saya pribadi itu lebih senang membuat folder terlebih dahulu. Yang mana folder pertama itu saya buat dengan nama pages untuk menyimpan file-file halaman mulai dari halaman login, homepage, kemudian hingga detail page. Nah, kemudian satu lagi kita buat sebuah folder untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan API ataupun bagaimana kita berinteraksi dengan database ke Firebase-nya. Nah, untuk API atau database yang untuk API yang kita gunakan, kita nggak menggunakan API yang memang betul-betul format JSON. Nah, yang kita gunakan di sini, kita gunakan yang namanya Firebase sebagai database-nya. Dia berbentuk NoSQL, yang mana tampilannya bakal mungkin nanti kita lihat untuk tampilan Firebase seperti apa. Intinya dari Firebase ini dia uh, sudah menyediakan mulai dari fitur-fitur seperti autentikasi hingga penyimpanan data-data. Nah, namun yang bakal kita implementasikan di sini yaitu fitur autentikasinya. Oke, kita coba buat folder services dulu untuk membuat fungsi-fungsi yang berkaitan dengan API ataupun bagaimana kita bukan bagaimana lebih ke tempat interaksi kita dengan database. Yang mana di sini kita menggunakan Firebase. Oke, kita buat folder services. Ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita fokus pada pembuatan halaman login terlebih dahulu. Oke, di sini saya kita buat file terlebih dahulu login screen.dart. Oke, kemudian, nah seperti biasa, ini kita coba hapus dulu semuanya. Kita buat dari awal. Dan ini STL terlebih dahulu. Kita masukkan my app. Kemudian kontainernya material app. Kemudian untuk home-nya kita masukkan login screen nanti. Nah, ini kita kosongkan lebih dahulu. Kita buat tampilan kita buat kelas loginnya terlebih dahulu. Ini kita import dulu materialnya. Oke, tambahkan stateless widget dengan nama login screen. Oke, begini saja. Lebih dahulu kita panggil di main.dart untuk kelas login screen-nya. Login screen. Jangan lupa ya pemanggilan kelas itu ada tanda buka sama tutup kurungnya. Oke, ini kita save, halamannya bakal hitam. Lalu kita kembali ke halaman login screen kita. Nah, tadi kan di home ini kan kita masukkan ke login screen, yang mana home ini
harusnya mereturn sebuah scaffold. Berarti di sini kita tambahkan scaffold. Hapus, tambahkan. Kemudian, nah umumnya kan setiap halaman login, baik di misalnya kayak Tokopedia ataupun Shopee hingga sosial media seperti Instagram hingga Facebook, di login itu nggak ada yang namanya app bar. Jadi di sini kita langsung ke bodinya saja. Nah, yang mana bodinya ini kita isi dengan list view. Nah, kenapa harus list view gitu kan? Pertanyaannya, kenapa nggak kolom aja gitu? Nah, karena kalau tampilan login kita itu ada dua form nanti, yang mana form itu kan ingin kita isi sebuah teks. Nah, ketika kita ingin mengisi teks pada form tersebut, itu dari smartphone kita bakal menampilkan sebuah keyboard. Nah, yang mana ketika keyboard tersebut muncul, nah widget form tadi, atau kalau di Flutter itu nyebutnya nama widgetnya text field. Nah, widget text field ini bakal terangkat ke atas. Sehingga apabila kita menggunakan kolom, itu bakal terjadi yang namanya overflow. Atau lebih tepatnya atau bahasa simpelnya itu layar kita itu nggak cukup gitu buat nampilkan semua widgetnya gitu, karena ada keyboard tadi yang muncul sehingga otomatis widget-widget yang lain akan terangkat ke atas. Nah, di list view ini itu ada beberapa properti, mulai dari scroll direction yang mana defaultnya aksis vertikal, kemudian segala macam lah di sini properti. Tetapi kita gunakan di sini, kita menggunakan properti children. Nah, kita tambahkan di sini children. Nah, untuk isinya, nah di sini saya juga udah membuat satu folder aset, yang mana di dalam aset ini ada sebuah gambar story set untuk loginnya nanti. Nah, kita coba tambahkan dulu di PubSpec YAML-nya. Kita masukkan image-nya. Ini kita uncomment aja. Lalu kita masukkan foldernya. Oke, begini saja. Sudah cukup. Kemudian kita tunggu Flutter update-nya. Oke, sudah. Ini kita restart dulu ya. Oke, tampilannya udah putih. Berarti scaffold-nya udah masuk nih. Scaffold login screen kita. Nah, kemudian di sini saya tambahkan size box untuk memberikan space supaya dia nggak terlalu berdempetan ke bagian atas nih yang ada keterangan sinyal, baterai, supaya nggak tembus ke sini itu. Ini saya kasih 20. Kemudian saya panggil image-nya, image.asset. Nama image-nya assets, foldernya dulu assets slash login s.png. Oke, ini save. Oke, bakal muncul ya. Ini kita atur width-nya terlebih dahulu. Width-nya nggak usah terlalu besar, mungkin 320. Fit, kita atur fit-nya juga, jadi box fit dot cover. Ctrl S. Oke, ini nggak ada perubahan. Kita coba centerkan dulu image-nya. Oke, sudah ya. Kemudian di bawah center ini kita kasih space lagi, size box. Itu kita tambahkan 20, 30 mungkin. Nah, di bawahnya kita tambah teks. Kita tambahkan login. Di sini mungkin kita styling dulu teksnya supaya lebih jelas. Text style, font size-nya kita ganti 20. Font weight-nya kita atur bold. Font weight
ketik W700. Oke, kita save. Nah, dia tampilannya bakal seperti ini. Oke, ini kita kasih padding ya. Mungkin kita bungkusnya di list view aja, biar dia langsung menyeluruh gitu. Kita buat bit widget, padding, kita gunakan, kita masukkan properti padding, edge insert, titik. Nah, kita gunakan yang symmetric ya. Yang mana ketika kita menggunakan symmetric itu dia langsung dia mempunyai dua properti, yaitu vertikal sama horizontal. Nah, kalau vertikal berarti dari atas dan bawahnya yang kita kasih padding. Jadi langsung bersamaan gitu, atas dan bawah. Kemudian horizontal berarti kiri dan kanan. Kita pakai yang horizontal. Kita horizontalnya mungkin 18 kali. Kita coba. Oke. Sepertinya sudah oke. Kemudian kita lanjut ke pembuatan formnya. Oke, kita kasih size box lagi ya. Size box height-nya 30. Kemudian kita tambahkan teks. Teksnya, nah kita kan ingin membuat form email di sini. Nah, kita tambah dulu nih keterangannya biar lebih jelas. Stylenya kita kasih font size-nya 16. Ini 16 cukup. Font weight-nya kita atur semi bold. Nah, untuk semi bold itu W600. Oke, rapikan. Kita Ctrl S. Oke, seperti ini. Atau mungkin di loginnya kita kasih style lagi, font style. Font style titik underline, mana underline. Italic normal. Kita cek tekstil di sini. Ada nggak dia di sini? Untuk underline. Oke, mungkin nanti aja lah ya. Kita coba buat bagian emailnya saja dulu. Oke, setelah ini kita tambahkan size box. Kita kasih space sedikit. Kita kasih 5 antara teks sama formnya. Lalu, oh ya kayaknya ini terlalu tebal. Kita kasih medium aja, W500. Oke, udah cukup. Kita tambahkan text field. Oke, apabila kita Ctrl S, dia bentuk formnya bakal seperti ini. Bentuk defaultnya. Mungkin bisa kita styling sedikit terkait text fieldnya supaya, nah di sini saya pengen ada border di luarnya. Nah, caranya ini menggunakan input decoration, yang mana bordernya kita tambahkan outline input border. Lalu border size-nya kita masukkan kelas border size. Oke, kita kasih color, nggak perlu kayaknya, biar default aja colornya. Kita kasih border size aja. Nah, dia tampilannya bakal seperti ini. Sudah ada bordernya ya. Oke, sepertinya untuk form email hanya seperti itu. Kemudian ini kita kasih size box di bawahnya. Size box, height-nya 20 mungkin. Oke, ini kita kopikan dari teks email hingga ke text fieldnya. Ctrl C, kita kopikan.
Ctrl S. Oke, udah jadi 2 formnya. Kayaknya kurang tinggi sedikit, kasih 30. Oke, kemudian ini kita ganti jadi password. Nah, ini saya pengen namakan HintStyle di sini. Nah, caranya di sini kita bisa tambah HintStyle. Bukan HintStyle sih, HintText. HintText ini bentuknya string. Jadi kita tambahkan misalnya di sini masukkan password, masukkan email. Oke. Nah, di password juga kita tambahkan masukkan password di sini. Masukkan HintText-nya. Masukkan password. Oke, gini aja. Oke. Nah, ketika kita menggunakan list view, keyboardnya muncul ini, widget-widget yang ada di atas ini bakal terangkat gitu. Sehingga apabila kita menggunakan kolom, dia bakal overflow nih, kelewat layar. Nah, makanya kita tadi menggunakan list view di awal. Kemudian di sini udah jadi text field-nya, kita buat button-nya. Ini kita kasih 30 juga. Kita tambahkan elevated button. On press-nya kita kosongkan. Child-nya kita kasih text login atau jangan login apa ya misalnya. Nggak apa-apa deh login. Login kita styling. Font style. Text style. Kita tambahkan font size-nya. Kita atur font size-nya jadi 16. Font weight-nya semi bold ya. Tik W600. Nah, di sini sebenarnya W600 nih kalian misalnya bingung nih, yang mana bold, yang mana light gitu kan. Nah, di sini ada ketika kita tambahkan gini. Oh ya, di sini misalnya kita pilih W600 nih. Kita geser aja kursor kita ke W600. Nah, dia bakal ada keterangannya di sini. Nah, di sini ada tulisannya semi bold. Nah, W600 itu semi bold. Kalau kita set W500, nah kita arahkan lagi kursor di sini, dia bakal medium. Nah, ada keterangannya medium. Medium ya. Oke, di sini kita atur ke 600 ya. Lalu di sini kita atur padding dari elevated button dulu. Yang mana kita pakai style. Elevated button titik style form. Padding. Kita masih gunakan add insert yang symmetric ya. Karena kita hanya perlu untuk mengatur di bagian vertikalnya. Kita kasih misalnya 14 mungkin. Kita coba. Oke, Ctrl S. Oke, sepertinya ini kita tambah jadi 50. Oke, atau 60. Oke, 50 aja. Nah, untuk tampilan login kita sudah selesai ya. Itu terdiri dari widget image, ada teks untuk keterangan di page mana, ini yaitu yakni page login. Kemudian ada dua form, satu form pertama form email, form kedua form password. Kemudian ada tombol login di sini. Ini fungsinya masih kita kosongkan. Mungkin kita coba pindah halaman dulu kali ya. Nah, ini di pages ini kita tambahkan halaman baru. Kita buat halaman baru, halaman detail page. Atau di sini detail screen. .dart. Kita import terlebih dahulu materialnya. Material .dart-nya. Kita stateless widget di sini
detail screen. Oke, untuk halamannya kita kasih scaffold, kita kasih app bar, lalu app bar, title-nya berupa teks dengan nama detail screen. Rapikan format dokumen. Oke, setelah app bar kita tambahkan bodinya, body center, kita kasih child dengan keterangan teks. Teksnya ini halaman detail. Kita styling terlebih dahulu, masukkan text style. Oke, text style-nya kita kasih font size-nya 20. Font weight-nya semi bold. Thick weight 700 600 semi bold. Oke, kita rapikan shift ALTF format dokumen. Oke, kita coba pindah halaman dulu ya. Kita coba navigator, titik, push. Ini root-nya, masukkan kelas material page root. Builder-nya kita kasih konteks yang return kelas detail page, detail screen. Titik koma, jangan lupa. Oke, untuk fungsinya hanya begini saja untuk tahapan awal. Ini belum kita integrasikan dengan Firebase ya. Kita coba klik login. Oke, berhasil masuk ke halaman detail ya. Kita kembali lagi. Nah, untuk pembuatan widgetnya ini sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi Firebase. Nah, pertama-tama kalian search aja Firebase di sini, Firebase. Cek Google Firebase. Google Firebase. Oke, kalian klik di sini. Nah, ketika di halaman ini kalian klik Get Started. Oke. Nah, di sini kebetulan saya juga udah buat account ya. Nah, silakan kawan-kawan yang belum mempunyai akun Firebase, nah kalian login atau register terlebih dahulu untuk harusnya lebih sederhana ya untuk registrasinya. Nah, di sini kalau sudah registrasi, nah kalian login. Nah, ketika sudah masuk tampilan ini, mungkin di sini keterangannya add project ataupun create project. Nah, kalian klik aja langsung. Nah, kita kasih nama nih, nama projectnya, nama project di Firebase-nya. Nah, kalian boleh menyamakan seperti project Dart kalian, project Flutter kalian, login Firebase misalnya. Oke, di sini saya samakan aja, login Firebase. Oke, continue. Oke, untuk kita nggak menggunakan Google Analytics ya. Jadi kita uncheck list aja. Kemudian kalian klik button create project. Nah, kita tunggu beberapa saat. Firebase bakal sedang membuat project login Firebase-nya. Oke, kita tunggu. Oke, untuk pembuatan project Firebase-nya sudah selesai. Kita klik continue.
Kemudian, nah setelah tampilan ini, kalian buka tab baru lagi, kita buka dokumentasi penggunaan Firebase untuk Flutter. Nah, untuk dokumentasinya kalian bisa mengetikkan Flutter Fire. Nah, kalian klik aja di sini paling atas, klik Get Started. Oke. Nah, di sini kita mulai dari awal ya. Hal yang perlu dilakukan yaitu, nah, di sini ada video. Untuk pemahamannya kalian boleh kalian tonton terlebih dahulu video terkait overview tentang Firebase untuk Flutter. Nah, mungkin di sini kita lanjut saja terlebih dahulu. Nah di sini ada instalasinya. Kita ikuti tahapan yang ada di sini. Ini kita kopikan ke terminal kita. Masuk ke terminal. Kita pastekan. Oke, kita enter. Kemudian dia bakal ngedownload package dari Firebase Core. Jadi sebenarnya ini juga Flutter PubDev Firebase Core ini juga ada di PubDev. Kalau kita cek PubDev. Nah, untuk PubDev di sini sebenarnya PubDev ini halaman khusus untuk package Flutter ya. Kita coba cari Flutter Core di sini, harusnya ada. Nah, harusnya ada. Dan installingnya juga sama. Flutter PubApp, Flutter Core. Mungkin ini hanya sedikit info ya terkait penggunaan PubDev juga. Jadi tempat-tempat package Flutter itu ada di pub.dev. Ini kita close aja. Kita ke Flutter Fire. Oke, kita lanjut. Nah di sini kalau saya pribadi itu lebih enak untuk konfigurasi Firebase-nya menggunakan CLI. Jadi yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu kalian install dulu CLI-nya. Dart pub global active Flutter Fire CLI di terminal. Masukkan ke terminal. Di sini sebenarnya saya udah install ya, tapi nggak apa-apa, saya coba ulangi lagi tahapannya. Oke, nah mungkin agak beda tulisannya. Di sini kan karena saya sudah menginstal, maka tulisannya akan menjadi the package Flutterfire CLI is already activated. Jadi sudah ada gitu. Kemudian kalian bisa menambahkan Flutter configure ini. Copy lagi ke terminal. Ini kita pastekan. Ini kalian enter aja. Oke, tunggu beberapa saat. Oh ya, di sini karena saya terhubung dengan beberapa email yang tertaut di Firebase, maka di sini kan beda nih emailnya. Jadi di sini saya bersihkan dulu. Jadi untuk konfigurasinya saya agak beda gitu konfigurnya. Nah, kalian biasanya dia otomatis mengarahkan kalian ke Firebase yang tertaut untuk account-nya ya. Di sini saya pakai samuelnagato2@gmail.com. Nah, berarti emailnya juga harus samuelnagato. Nah, tapi di sini untuk defaultnya saya tertaut ke account lain gitu, sehingga mungkin jadi saya perlu menspesifikkan nih untuk account yang ingin saya pakai. Jadi di sini saya pakai account. Nah, kalian langsung Flutter configure aja. Mungkin nanti kalau kalian diarahkan ke login, ke tampilan Google Login. Nah, kalian login aja sesuaikan dengan account yang tertaut di Firebase kalian. Nah, di sini masukkan emailnya.
Oke, jadi kalian nggak masalah ya kalau langsung Flutter Fire configure. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Nah, kebetulan di sini untuk project Firebase saya itu udah lumayan banyak di sini. Jadi di sini kalian pilih nih project kalian. Nah, di sini tadi saya namanya login Firebase untuk project yang kita buat yang baru. Oke, tinggal enter. Oh ya, untuk memilih project mana itu kalian bisa eh, meng- mengklik tombol atas atau tombol bawah pada keyboard ya. Oke, tinggal gini kita enter login Firebase. Nah, kita pilih nih, kita ingin konfigurasi yang support di device mana gitu. Nah, di sini pilih Android karena untuk Firebase yang ingin kita konfigurasi itu menggunakan device Android. Oke, kita enter Android. Kita tunggu. Oh ya, mungkin sedikit informasi ya. Jadi mungkin ketika kalian running project project Android ini menggunakan Chrome, dia bakal mungkin ada error yang membingungkan gitu. Nah, hal itu terjadi karena seingat saya itu Firebase ini kan kita konfigurasinya menggunakan Android. Nah, jadi device yang digunakan itu harus emulator Android ataupun menggunakan real device. Nah, mungkin kalian apabila kalian menggunakan web, mungkin kalian bisa juga memilih pattern konfigurnya itu mungkin bisa kalian konfigur lagi webnya, bagian webnya. Soalnya untuk sebenarnya kan kalau Flutter itu kan menggunakan bahasa Dart ya. Nah, ketika dia mengcompile di Chrome, nah sedangkan Chrome itu untuk website. Nah, dari bahasa Dart ini dia bakal dikonvert ke dalam JavaScript. Begitu. Sehingga ada beberapa error ketika kalian di sini konfigurasinya Android, sedangkan kalian runningnya itu di Chrome. Karena Chrome itu sebenarnya media atau wadah untuk pembuatan aplikasi website gitu. Nah, mungkin kalian juga mungkin kalau mau nyoba ya, kalian bisa pilih web, tapi konfigurasinya kalian perlu diatur lagi di bagian Firebase-nya. Nah, di sini mungkin kita lanjut aja dulu. Saya eh, nggak bakal mengarahkan kawan-kawan untuk konfigurasi yang bagian webnya di sini karena kita fokusnya di sini konfigurasi bagian Android-nya saja. Oke, setelah selesai kita kembali lagi ke Flutterfire. Setelah itu, nah kita ikuti lagi nih buat menginitialize app-nya, buat ini initialization-nya, kita kopikan yang Firebase Core ini di main.dart. Oke, kita tambahkan trove. Ini mungkin kita close dulu. Ctrl S. Kemudian, nah untuk Firebase option ini nggak perlu ditambahkan karena kita nggak menggunakan Firebase option. Jadi yang perlu ini hanya Firebase Core. Di sini yang perlu dikopikan mungkin bisa kopikan semua aja kali ya. Nah, kita ganti void main kita. Void main kita ganti. Nah, optionnya kita kan nggak menggunakan Firebase option ini, kita hapus aja. Oke, setelah itu kita masuk ke CLI-nya. Nah, kalian bisa copy aja di sini ke terminal. Oh, buat ngambil Firebase Tools-nya. Pastikan kalian mempunyai Node.js. Kalau nggak ada, silakan diinstal terlebih dahulu Node.js-nya.
Kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini kan sudah kita jalankan tadi nih, jadi nggak perlu lagi. Kita lanjut, ini juga udah, ini nggak perlu, ini juga udah ditambah, ini sudah. Kita lanjut ke, nah ini buat ngecek versi Flutterfire kalian. Kita coba ya, Flutterfire min version. Nah, di sini saya menggunakan versi 0.2.7. Kemudian ini juga nggak perlu. Lanjut ke manual installation. Kita tambahkan nih. Ini nggak perlu dulu. Kita langsung ke Android installation. Oke. Di sini kita perlu menambahkan classpath com Google GMS Google Service di folder Android, di file build Gradle, yang mana letak file ini berada di folder Android. Kita cek ya project kita. Nah, di folder Android, di Android itu ada build Gradle. Lalu masukkan classpath di bagian mana nih? Di dependensi. Di build script di dalam dependensi. Ctrl S, Ctrl P, Ctrl S. Lalu ini sudah, kita kopikan yang sini. Nah, lihat lagi nih. Ini di dalam build Gradle-nya berbeda ya. Build Gradle di dalam folder app. Kemudian kita masuk dulu ke folder Android, masuk lagi ke folder app, kemudian masuk ke file build Gradle. Ini kita coba close. Nah, ini kan folder Android, masuk ke folder app, masuk ke build Gradle-nya. Kita cari yang bagian apply plugin tadi tuh. Oke, kita Ctrl P, Ctrl S. Lalu setelah itu, nah, tambahkan lagi multidex crew-nya. Default config di build Gradle yang di folder app. Oke, di default config. Oke, di default config ya. Kita tambahkan di default config di sini aja. Multidex crew. Oke, gini aja. Kemudian kita kopikan juga di dependensinya. Di bagian dependensi. Oke, di bawahnya kita tambah. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita kopikan lagi bagian ininya saja, Android, hingga bagian tanda petik true-nya. Kita copy. Nah, dia berada di Android app. Masuk lagi ke src, masuk lagi hingga ke folder file Android manifest XML. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya untuk foldernya. Dia harusnya di Android app src main, baru di Android manifest. Di sini debug nih, harusnya main. Kita coba ya. Kita coba Android app src main. Nah, di main ini ada Android manifest XML-nya, .xml. Kita tambahkan di bagian sini. Oke, Ctrl S, jangan lupa. Oke, kalau sudah selesai, ini untuk iOS installation, kita nggak perlu. Nah, ini untuk web installation. Nah, jadi perlu ditambah lagi nih, kalau yang runningnya di website. Nah, sebenarnya ini juga perlu dikonfigurasi lagi ya, menggunakan website. Ini nggak bakal saya contohkan. Kita gunakan yang Android ya. Jadi disarankan untuk kawan-kawan menggunakan real device ataupun emulator untuk running projectnya. Ini migration guide-nya nggak perlu. Sepertinya sudah cukup untuk
konfigurasi Firebase-nya. Kita coba running ya. Ingat ya, runningnya di file Dart. Nah, apabila kita refresh, harusnya error ya, kalau nggak salah. Oke, error ya. Enable and establish connection, platform exception. Nah, kalian perlu stop dulu projectnya. Dia ada beberapa plugin yang belum full terdownload gitu. Jadi kalian perlu jalankan ulang. Oke, kita tunggu. Nah, selagi menunggu project kita jalan lagi nih, kita buka Flutterfire-nya lagi. Kita masuk ke bagian authentication. Nah, di sini ada beberapa ini ada beberapa bagian ya. Kalian bisa memilih untuk konfigurasinya. Di sini kita gunakan yang password out nantinya kita gunakan password out. Kita ke overview dulu, kita konfigurasi lagi Firebase out-nya, ke get started. Oke. Nah, di sini kita perlu menambahkan package Firebase out. Lalu dicoba jalankan aplikasinya. Kalian bisa running juga mode debug mode pakai Fn F5 ataupun langsung F5. Lalu import Firebase out-nya juga di bagian fungsi yang menggunakan out atau yang menggunakan authentication ya. Nah, ini ada beberapa hal juga. Ini enggak perlu. Kita langsung ke password out nanti. Oke, kita coba tunggu running projectnya dulu. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu. Oke, agak sedikit lama ya. Oke, udah hampir muncul. Oke, udah tampil ya, dan nggak ada error lagi nih. Jadi kalian perlu stop terlebih dahulu, baru jalankan ulang. Oke, setelah itu kita lanjut lagi yang tadi. Oke, ini kita kopikan, kita tambahkan package-nya, masukkan ke terminal. Ini kita clear dulu. Oke. Bentar, ini saya kill dulu. Oke, kita jalankan, kita kopikan, kita enter. Tunggu beberapa saat, dia nambahkan package. Ingat ya, untuk penambahan package itu sebaiknya kalian terhubung ke jaringan internet. Oke, setelah itu ini harusnya tinggal restart aja sih. Ini kita copy aja dulu. Ini nggak perlu ya, kita udah ngerunning project kita. Ini kita coba restart. Harusnya nggak error sih. Oke, aman. Oke, Firebase out-nya di mana gitu kan pertanyaannya. Nah, ini kita buat file di services kita. Nah, untuk penamaannya mungkin bisa kasih nama my service. Mungkin jangan pakai authentication service service.dart. Oke, kita pastekan yang tadi. Lalu kita buat kelas
service, kelas out service-nya. Out service ini kita buat sebuah fungsi. Nah, fungsinya yang mana kita cek lagi di Flutter Fire, dokumentasi Firebase untuk Flutter. Kita pilih yang password out. Nah, di sini ada penggunaan untuk membuat sebuah akun. Create user, membuat user dengan email dan password. Nah, karena di sini basicnya kita ingin login, berarti kita nggak perlu lagi nih membuat password di Flutter-nya. Jadi kita tambahkan di Firebase-nya aja langsung. Oke, ini kita refresh dulu ya untuk login project Firebase-nya. Oke, oh ya, tampilan awalnya kan seperti ini. Oke, kalian masuk ke login Firebase, nama project yang kalian buat, masuk klik build, klik authentication. Tunggu beberapa saat, klik get started, lalu kalian pilih yang email atau password. Oh ya, mungkin saya jelaskan sedikit di sini. Jadi untuk email dan password atau password ini kita membuat password secara apa ya, custom gitu, secara custom. Nah, sedangkan menggunakan Google ini dia langsung diarahkan ke halaman login account kita apabila kita menggunakan yang Google ini. Begitu juga dengan mulai dari Facebook hingga ke Yahoo. Tapi di sini kita gunakan yang email atau password. Ini kita enable. Untuk ini kita biarkan saja seperti ini. Karena kita ingin pakai email dummy ya. Kalau kita checklist di sini, dia harus memastikan lagi nih bahwa email yang digunakan itu harus email yang terhubung dengan Gmail ataupun yang terhubung dengan Yahoo dan sebagainya. Nah, kita pakai supaya kita bisa menambahkan account dummy, jadi kita nggak perlu emailnya nggak perlu kita checklist, bukan checklist, nggak perlu kita terukan. Nah, di sini udah ada ya. Lalu kita sign in metodenya udah, kita masuk ke users. Nah, kita buat nih terlebih dahulu usernya. Emailnya saya gunakan admin@mail.com. Passwordnya rahasia 123. Oke, enter button. Nah, untuk akun kita sudah dibuat ya di authentication-nya. Nah, di sini ada user unique ID-nya. Ini untuk emailnya. Oke, untuk akunnya udah kita buat. Jadi kita kembali lagi ke dokumentasi. Nah, untuk yang create password based account ini, dia bakal menambahkan user melalui aplikasi Flutter kita. Nah, sedangkan di sini kan kita menggunakan langsung membuat account-nya di Firebase gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih menambahkan codingan create password based account. Yang kita gunakan itu di bagian ini, sign in with email and password. Karena kita sudah mempunyai account, jadi kita tinggal login gitu. Ini kita copy, kita masukkan di fungsinya. Kita buat dulu sebuah fungsi. Kita buat fungsi feature, yang mana tipenya boolean. Fungsinya namanya login. Yang mana fungsi ini mempunyai parameter string email dan juga string password. Oke, gini kita pastekan. Oke, di sini ini email sesuaikan dengan parameter ya. Nah, di sini ada await, berarti kalau await itu harus menambahkan asing.
Berarti dia tipenya asinkronus. Oke, di sini juga perlu return ya. Kita modifikasi lagi nih yang bagian sininya. Ini kita nggak perlu pakai Firebase out exception. Kita gunakan yang catch biasa aja. Yang mana catch ini bakal nge-return sebuah boolean. Tipenya kan boolean nih, berarti false. Nah, ketika dia terjadi error, dia bakal booleannya bakal false. Jadi logiknya itu ketika login ini bernilai true, returnnya bakal true atau berhasil login, dia bakal mengarahkan kita ke page detail. Nah, sedangkan kalau dia gagal login, returnnya bakal false, yang mana itu nanti kita bakal atur apakah menampilkan show dialog dan sebagainya. Ini kita buat show dialog nanti. Oke, lalu ini jangan lupa returnnya. Mungkin kita buat kondisi ya. Oke, if. Nah, kita cek nih apakah email yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan UID-nya atau unique ID usernya. Di sini, apakah sama atau enggak, atau dia bakal cek apakah ada atau enggak. Kita cek caranya kredensial, dari sini titik user titik UID. Apakah UID-nya sama dengan, bukan sama sih. Ini kita gunakan ini, UID-nya tidak sama dengan 0. Oke, dia bakal return true. Else, dia bakal nge-return return false. Oke, harusnya begini saja sudah cukup ya. Jadi handlingnya nanti kita bukan di sini, kita handlingnya di fungsi onPress-nya aja. Jadi di sini fokusnya di services out services ini buat untuk login ke Firebase-nya aja. Jadi nanti ngecek ketika credential user UID-nya enggak sama dengan 0. Enggak sama dengan 0. Nah, ketika enggak sama dengan 0 kan sebenarnya berarti user itu berhasil login gitu. Sehingga ketika dia login, dia dia bakal mendapatkan user UID. Nah, makanya di sini kita cek nih apakah dia sama dengan 0 atau enggak. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti ada nih. Dia bakal nge-return true. Ketika enggak, selain itu false. Returnnya false. Oke, begini saja. Kita kembali lagi ke bagian codingan awal di login screen. Nah, di onPress-nya kita hapus, kita buat atau kita masukkan out service ini, out service login ke dalam onPress. Nanti kita buat sebuah kondisi lagi nih, ketika dia klik tombol tuh apa yang terjadi gitu. Apakah misalnya terdapat error, misalnya kan salah password, ataupun sinyalnya hilang gitu kan. Jadi kita handling di onPress-nya aja. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu ya stateless widget kita ke stateful widget. Supaya nanti misalnya anggap nih ketika dia login, ketika dia ngeklik tombol kan itu ngambil data dari Firebase nih. Kan itu ada seperti delay gitu. Seperti delay walaupun sedikit tapi itu terlihat gitu delaynya sehingga kita perlu misalnya nih ketika dia ngambil data dari server itu widget dari tombol button ini mau kita ubah menjadi circular progress indicator, jadi kayak loading bulat gitu, loading bulat gitu. Jadi seperti itu. Nanti kita coba buat di sini. Ini kita ganti ke stateful ya, convert stateful. Oke, setelah itu kita buat
Kita coba panggil aja di sini. Kita coba panggil, ini kita hapus. Kita masukkan fungsi out service kita. Titik login. Nah, di sini dia butuh parameter email dan juga password. Yang mana itu harus diambil dari value form masing-masing nih. Nah, caranya di controller ini, bukan di controller, di text field ini ada yang namanya property controller. Nah, jadi kita buat lebih dahulu untuk variabel controller, yang mana dia menggunakan kelas text editing controller. Variabelnya kita kasih email controller misalnya, email con, kemudian ini misalnya text editing controller. Kita copy, ini kita ganti jadi passcon, oke. Kita save, kita kembali lagi ke bagian text field kita, masukkan controllernya. Kalau di email berarti pakai email con. Nah, kalau di password kita gunakan controllernya passcon. Oke, nah cara ngambil value-nya gimana? Caranya kita gunakan, kita panggil controllernya email con, titik text, password pakai passcon titik text. Udah gitu aja. Kalau kita coba restart, coba kita klik login. Oke, oh ya, ini missing plugin lagi nih. Ini perlu kita stop dulu ya. Kita running ulang. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Oke, agak lama ya untuk bagian ini. Tunggu aja. Jadi oke, udah hampir muncul ya hasilnya. Oke, udah tampil nih. Kita coba login dulu tanpa email dan password. Harusnya nggak bakal terjadi apa-apa. Oke, kita coba masukkan email dan password kita. admin@mail.com. Lalu passwordnya rahasia 123. Kita coba login. Nah, dia bakal mendapatkan unique ID atau user UID-nya. Apakah sama? R6NPSAL. Oh, sama ya. Nah, berarti ini sudah bisa login nih, cuman tinggal kita atur logiknya saja. Logik ketika dia berhasil login itu mau ngapain gitu. Oke, jadi yang perlu kita buat di sini, bentar. Yang perlu kita buat, oh ya, di sini passwordnya masih kelihatan ya. Jadi di text field ini kita perlu menambahkan obscure text. Nah, obscure text ini
default value-nya false. Yang mana ketika dia false, teksnya bakal kelihatan. Ketika dia true, harusnya jadi titik-titik. Ah, udah jadi titik-titik nih. Oke, begitu. Oke, setelah obscure text-nya berhasil dibuat, kita coba buat ketika dia login itu mau ngapain. Nah, di sini ini kan bentuknya kan return-nya tadi kan dari login ini itu boolean ya. Jadi kita manfaatkan ini. Ketika dia true, dia bakal masuk ke halaman detail. Oke, jadi ini kita buat, ini kita copy aja dulu, kita cut, kita buat kondisi if, kita pastikan if sama dengan true, maka dia bakal ke navigator titik, kita gunakan push replacement ya. Kita gunakan push replacement karena kita udah belajar routing juga kemarin. Karena apabila kita menggunakan push replacement, dia nggak bakal bisa lagi di pop. Ini material page route ya. Material page route. Ini konteks yang return ke detail screen. Oke, ini jangan lupa sini koma. Ini kita kasih koma biar rapi. Oke, jadi seperti ini ya idenya. Nah, kita coba aja apakah ketika login ini dia masuk atau enggak. Yang ini kita coba ini di refresh aja dulu. Kita coba admin @mail.com. Oke, rahasia 123. Rahasia 123. Kita login, apakah dia masuk atau enggak? Masih belum ya. Oh ya, di sini kita perlu mengawait. Kita kasih await di sini. Ini kalau await berarti di sini harus asing juga. Coba lagi. Nah, sudah berhasil ya untuk fungsi login menggunakan Firebase Authentication. Nah, di sini kita coba buat kondisi apabila dia misalnya kosong, dia menampilkan show dialog gitu. Jadi ini kita custom lagi nih. Kita tambah loading, animasi loading. Kemudian kita tambah show dialog apabila dia error. Oke, ini saya buat sebuah variabel boolean untuk is loadingnya, untuk ngecek loadingnya nanti. Ini set true aja. Lalu awalnya nih true. Lalu di sini kita gunakan set state is loadingnya jadi false. Is loading sama dengan false. Jadi dari itu kita kembalikan ke false. Lalu nah ini else, kita tambahkan else-nya di setelah kita tambahkan else. Apabila else-nya kita masukkan set state tetap is loading-nya tetap true. Tetap true, oke. Kemudian kita tambahkan show dialog
di bagian else-nya. Jadi if dia true, maka dia ke navigator, maka dia ke detail screen. Nah, else is loading-nya kan dari false kita mau atur ke true lagi nih. Yang mana di bawah ini, di bawah dari set state else ini, masih dalam ruang lingkup else, kita tambahkan show dialog. Show dialog, konteks, buildernya kita kasih konteks yang nge-return sebuah alert dialog. Ini kita titik koma dulu, ini kita rapikan. Oke, untuk show alert dialognya kita isi title-nya misalnya terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan. Kontennya kita kasih teks. Untuk kontennya misalnya pastikan data yang Anda isi benar. Nih, kasih tanda seru. Oke, kita tambahkan button OK-nya. Action pakai elevated button. Ini on press, dikasih navigator pop. Titik pop. Jadi ini buat tombol OK ini supaya menghilangkan dialognya ya. Menghilangkan dialog ketika menekan tombol OK. Ini kita kasih OK. Oke, di sini kita coba Ctrl S. Lalu untuk ini kita tambah lagi barrier-nya. Barrier dismissible-nya jadi false supaya nggak bisa supaya ketika ada alert dialog ini nggak bisa di apa ya, klik selain OK, klik apapun untuk menghilangkannya. Kalau nanti kita coba aja biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke, untuk is loading-nya sudah diatur di bagian else, lalu di bagian if juga sudah diatur. Kalau sudah diatur, sudah. Set state-nya sudah di bagian awalnya. Oke, sepertinya itu saja. Kita coba ya. Oh ya, ini belum kita implementasikan nih di untuk animasi loadingnya di sini. Ini kita kasih tanda kurung, tambahkan is loading. Kita buat kalau seingat saya itu namanya ternary operator. Di sini di ujungnya kasih jadi center, childnya circular progress indikator. Ya loading dia bakal menampilkan. Jadi ketika is loading ini kan bentuknya boolean ya, variabelnya boolean nih is loading. Ketika dia true, ketika is loading itu dia bakal menampilkan elevated button, yang mana untuk inisiasi awalnya itu true. Nah, ketika dia ini kan ketika true nih, elevated buttonnya ketika true. Ketika false, dia bakal menampilkan circular progress indicator. Nah, circular progress indicator ini yang loading bulat-bulat itu. Kita coba aja mungkin. Oke, kita cek ya. Ketika kita klik login tanpa masukkan email dan password, apa yang terjadi? Nah, dia bakal muncul pesan terjadi kesalahan, pastikan data yang Anda isi benar. Nah, fungsi barrier dismissible ini itu supaya ketika kita klik nih, nah ini nggak bakal keluar nih. Jadi user tuh harus mengeklik OK. Nah, gitu. Saya coba lagi. Oke, kita klik OK, aman. Kita coba masukkan email dan passwordnya. admin@mail.com. Password. Bukan password ya. Salah. Kita coba restart nih. Ini ada bug ya sedikit di
ketika keyboard di emulator tuh memang sering kayak gitu. Jadi kita coba ulang aja. Masukkan emailnya, masukkan passwordnya tadi rahasia 123. Ketika kita klik login, nah dia ada login nih. Nah baru dia masuk ke detail screen. Nah kalau kita lihat seperti itu kan, itu jadi lebih halus ya. Ini juga unique ID-nya juga udah aman. Berarti kita sudah berhasil login ya. Mungkin itu saja sih untuk terkait penggunaan Firebase Out dan gimana cara mengkonfigurasi antara Flutter ke Firebase. Kita coba lagi yang terakhir. Coba login. Oke, pastikan data yang diisi benar. Oke, masukkan admin@mail.com. Passwordnya rahasia 123. Kita login. Oke, masuk ke detail screen. Nah, jadi saya jelaskan ulang ya terkait di bagian on press-nya. Nah, jadi isLoading tadi inisiasinya yaitu berbentuk true. Sehingga apabila dia true bakal masih menampilkan elevated buttonnya tadi, elevated button login. Nah, jadi ketika dia ngeklik, ini diatur menjadi false. Jangan lupa di set state supaya widgetnya itu berubah nanti. Jadi kayak dia nge-refresh gitu, nge-refresh widgetnya. Jadi isLoading ini menjadi false ketika diklik. Kemudian dia bakal menjalankan fungsi yang ada di sini. Ya, jadi dia bakal masuk ke bukan fungsi sih, masuk ke kondisi if. Jika out service fungsi yang ada di sini, di out service, panggil kelasnya, panggil fungsinya, jangan lupa await, masukkan parameter email sama passwordnya. Apabila dia sama dengan true, maka dia akan pindah ke halaman detail screen. Nah, selain itu, berarti selain itu tuh false ya. Kita lihat di sini, return-nya kan true. Berarti selain itu, apakah dia false atau masuk ke catch, dia false lagi. Ketika dia false, dia bakal masuk ke set state-nya menjadi isLoading true lagi. Jadi, ketika diklik, set state-nya menjadi false. Nah, ketika dia, ini kan gagal login nih. Berarti tombolnya dari circular progress indicator itu menjadi tombol lagi gitu. Jadi dari tombol elevated button login itu berubah menjadi circular progress indicator karena ketika diklik false, ketika diklik on press maka false. Lalu ketika dia masuk lagi ke else-nya, selain misalnya dia gagal login, isLoading-nya bakal diatur true lagi. Setelah diatur ke true, dia bakal menjalankan show dialog ini. Yang mana show dialog ini di sini ada teks terjadi kesalahan. Yang mana pesannya yaitu teks pastikan data yang Anda isikan benar. Nah, di sini ada tombol OK buat ngepop dari show dialognya. Jadi ketika klik OK, show dialognya bakal ditutup gitu. Nah, seperti itu. Jadi terkait fungsi on press-nya ya. Jadi ini udah selesai nih cara kita mengintegrasikan ke Firebase. Mungkin di sini kita biar rapi, fontsnya kita atur aja. Ini login. Fontsnya ditambahkan aja supaya lebih efisien. Oke, udah ya, udah oke. Kita coba refresh ya. Oke, jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini, yang mana kita sudah berhasil membuat tampilan login dan juga menghubungkan antara Flutter kita dengan Firebase.
Kemudian kita juga menggunakan Firebase Authentication untuk login menggunakan email dan juga passwordnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.